Baik, kita buka para ikhwani fillah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta Al-Qur'an sekalian, yang semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan kesehatan, dan semoga Allah memberikan kelancaran urusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi Muhammad SAW atas segala pengorbanan yang telah diberikannya. Kita bisa merasakan indahnya Islam dan kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Baik, insya Allah pada sore hari ini kita akan membuka kegiatan rangkaian mini virtual camp, mini vacation, ya, yaitu mini virtual camp for Tahfiz Optimization yang saat ini masuk ke episode yang ketiga. Seperti antum semua ketahui, di mana Tahfiz Camp sudah menjadi kegiatan rutin tahunan Rumah Quran Instan sejak 2017 atau 2018. Dan di zaman yang serba disrupsi sekarang ini, kita mengetahui berbagai macam bentuk simplifikasi gitu ya, berbagai macam bentuk penyederhanaan gitu ya. Kita kalau melihat itu suka yang simple atau minimalis. Oleh karena itu, Tahfiz Camp kita coba kembangkan, coba kita rebranding ulang dengan membentuknya menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya bulanan, tidak lagi tahunan. Bulanan ini sifatnya akhir pekan, sehingga kegiatan ini menjadi rutin bulanan yang diharapkan bisa menaikkan rohani kita sekalian, para santri Rumah Quran Instan dan juga alumni Rumah Quran Instan, yang sifatnya rutin bulanan, Sabtu Ahad ya. Jadi sifatnya tahfiz camp minimalis. Kalau dulu tahfiz camp itu tahunan dan kegiatannya 3 hari harus kita alokasikan waktu full, maka mini virtual camp ini sudah bulanan, kemudian akhir pekan Sabtu Ahad, online pula. Jadi benar-benar minimalis gitu ya. Dan kalau dilihat ya, memang kegiatan ini monitornya sangat kurang. Kami akui ya. Nanti akan saya jelaskan di pembukaan. Ya, insya Allah kami ucapkan selamat datang kepada para santriwan, santriwati Rumah Quran Instan, dan juga alumni, ya, alumni Rumah Quran Instan. Karena kami juga mengundang juga para alumni. Kami ada grup alumni baik ikhwan maupun akhwat. Kita buka juga kegiatan ini buat alumni. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke kegiatan tasmi'. Insya Allah tasmi' kita pada sore hari ini, saya mohon izin akan tasmi'. Silahkan dibuka mushaf Qur'annya. Surah As-Saff ya, surah As-Saff. Surah As-Saff ayat 1 sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Jazakallah khair kepada yang sudah tasmi' pada sore hari ini dan juga bagi yang mendengarkan, semoga Allah memberikan keberkahan bagaimana doa kita Allahumma arhamna bil Quran, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta kegiatan sore hari ini. Ya, ini seperti musola kecil yang di ujung pedalaman. Imam, kemudian azan satu orang, iqomat satu orang, imam dan makmum juga satu orang. Gitu. Jadi kegiatan ini saya jadi MC, sekaligus jadi tasmi'. Nah, kemudian juga setelah itu pembukaan atau pengantar. Saya pantau belum, Ustaz Hasan sudah join atau belum? Baik, para peserta kegiatan mini vacation episode 3 kajian fikih Imam sore hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Saya tadi sudah memberikan pengantar di awal, jadi saya cukup menyapa teman-teman saja di pengantar pada sore hari ini. Insya Allah, kegiatan pada sore hari ini disponsori oleh Rumah Quran Stan dan menjadi agenda rutin bulanan mini vacation yang saat ini masuk ke episode 3. Para ikhwani fillah sekalian, saya mohon maaf
sebagai manajemen Rumah Quran Instan, karena kegiatan ini cukup mendadak, di mana perencanaannya sudah sejak sepekan yang lalu, tetapi itu baru ini pikiran saja gitu ya. Tetapi baru disampaikan pada Kamis malam atau Jumat pagi gitu ya, saya kalau tidak salah. Sehingga mungkin pesertanya juga terbatas, tapi saya harap teman-teman bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir, ada musyrifah, Ustazah Anis, kemudian Ustadz-ustazah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tentunya yang pertama yang saya sampaikan adalah jazakumullah khairan katsir kepada musyrifah yang telah mengantar dan menjadi ujung tanduk dari kegiatan Rumah Quran Instan, di mana acara mini vacation ini biasanya manajemen akan memastikan dahulu musyrifah bisa apa enggak gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak jadi kegiatannya gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, insya Allah kegiatan inti dari mini vacation ini yaitu besok pukul 6 sampai 9 pagi, di mana kegiatan utamanya adalah setoran hafalan surah spesial ya, surah-surah pilihan, bukan sesuai timeline hafalan teman-teman semuanya yang distorkan setiap hari, setiap pekan atau setiap bulan atau yang setiap bulan barangkali kepada musyrif, tetapi timeline hafalan yang tidak sesuai timeline, yaitu surat-surat pilihan yang dari episode 1 dan episode 2 mengetengahkan surah Al-Kahfi 1 sampai 10 dan surah Al-Kahfi ayat-ayat terakhir. Nah, pada mini vacation episode 3 kali ini kami persilahkan kepada teman-teman semuanya mau memurojaah Al-Kahfi 1 sampai 10 atau Al-Kahfi akhir, atau boleh juga surah-surah pilihan yang lain. Yang penting bukan surah yang sesuai timeline. Kalau timeline seharusnya sudah menjadi agenda rutin dari santri-santri Arkistan setoran kepada musyrif-musyrifnya, seperti itu. Jadi jazakumullah khair kepada musyrif-musyrifah yang sudah meluangkan waktu. Dan besok sebagai informasi gitu ya, insya Allah full tim ya, dari musyrif-musyrifah itu full tim, dari jam 6 sampai jam 9, terutama yang akhwat ini musyrifahnya full tim. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dari musyrif, dan mudah-mudahan disambut dengan antusiasme dari santriwan, santriwati maupun alumni ya. Jadi kami membuka juga untuk alumni. Jadi alumni silahkan join kalau ada waktu di esok hari. Kemudian kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada santriwan dan alumni Rumah Quran Instan yang semoga sehat semuanya gitu ya. Tentunya teman-teman di sini ada yang ada yang mengalami disrupsi, kebingungan dan loncatan kegiatan yang sangat banyak. Apalagi akhir tahun. Mungkin ada yang saat ini sedang mengejar target lembur, target setoran kegiatan kantor gitu. Mengejar pengeluaran, mengejar apa lagi kira-kira? Mengejar IKU gitu ya. Apakah 1 tahun ini indeks kinerja utama saya bisa tercapai? Organisasi saya bisa tercapai? Di teror ya, bukan di teror istilahnya ya. Diminta oleh atasan untuk yuk akhir pekan. Ya teman-teman mengalami itu, saya juga mengalami itu gitu ya. Dan itu menjadi kesyukuran yang tinggi kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keringat kita dipakai oleh organisasi kita. Dan dari itu semua, mudah-mudahan kita juga tetap bisa mengetengahkan agenda Quran. Bukan hanya kesibukan semata yang akan kering kalau kita hanya mengikuti aktivitas harian saja. Mudah-mudahan aktivitas harian itu tetap bisa kita ketengahkan dengan Al-Quran. Untuk itu, kegiatan mini vacation itu adalah kegiatan mini vacation ini juga dalam rangka kita mengetengahkan kegiatan rutin kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan itu semua. Oleh karena itu, jazakumullah khair kepada teman-teman semuanya yang bisa mengikuti kegiatan ini mulai dari awal pembukaan kita di sore hari ini. Dan bagi yang tidak bisa hadir, kita doakan semoga tetap sehat juga pada teman-teman kita semuanya.
dan besok bisa berkumpul kembali dengan kita, bisa setoran bareng dan juga bisa menghafal. Kalau menghafalnya nggak bareng ya, karena di pagi hari atau malam nanti bisa ada yang menghafal untuk bisa setoran besok hari. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat kepada para wisudawan mahasiswa-mahasiswi. Sekarang panggilannya bukan mahasiswa lagi ya. Wisudawan yang pada bulan-bulan sebelumnya diwisuda, ya, barakallahu fikum, yang langsung disambut dengan penempatan di November kemarin kalau tidak salah. Ada yang dapat Pemda, ada yang dapat ya Pemdanya, ada yang sesuai harapan, ada juga yang nggak sesuai harapan. Gitu. Kalau istilah yang saya dapat KLID, ya. Kementerian, lembaga, dan instansi daerah. Gitu. Jadi sangat lebar dan luas cakupan alumni STAN yang ditempatkan ke KLID tersebut. Tentunya teman-teman ini adalah amanah gitu ya, amanah yang semoga bisa teman-teman pegang erat. Jadi amanah ini ditujukan kepada antum yang apabila ditujukan ke orang lain dia nggak bisa megang gitu. Jadi mudah-mudahan amanah ini bisa antum pegang dengan kuat, apalagi antum adalah pecinta Al-Quran gitu ya. Semoga dengan antum sebagai pecinta Al-Quran, amanah itu bisa lebih baik lagi diemban. Tentunya dengan Al-Quran yang kita tancapkan dalam hati, itu menjadi furqon. Furqon itu jadi pembeda. Gitu. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bisa menghadirkan kewaroan, sehingga kita itu bisa lebih tegas dalam memilih. Mana yang syubhat, mana yang sebaiknya kita ambil. Jadi Al-Quran ini harapannya antum menjadi efek bagi kehidupan antum, amanah antum yang saat ini diemban. Seperti itu. Nah, ini Ustaz Hasan sudah hadir ya. Insya Allah sudah 4.30. Mohon izin waktu sebentar Ustaz Hasan. Kita lagi pembukaan sebentar. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Rumah Quran STAN ini saat ini belum membuka untuk adik-adik antum yang saat ini tingkat 1. Ini sebagai informasi saja. Tapi mohon doa bagi teman-teman di sini ya, bagi teman-teman yang sudah lulus, yang masih mahasiswa gitu, agar ke depan saya bisa minta izin ke para dosen untuk bisa membuka Ergistan. Saya nggak tahu nanti strateginya seperti apa. Mungkin masih online, ada kemungkinan juga bisa offline. Gitu. Tapi kalau offline kayaknya risikonya masih besar. Jadi masih perlu nimbang-nimbang. Wallahu a'lam nanti. Mohon doanya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa Rumah Quran STAN ada rencana untuk membuka santri non-mahasiswa STAN. Tentunya ini butuh kerjasama dengan lembaga lain. Lembaga lain ini yang ada di sekitar sini, di sekitar Jurangmangu, untuk membuka rumah tahfiz sekaligus kuliah secara offline. Tapi saat ini masih dalam tahap rencana. Kita juga kurang sumber daya. Jadi kalau antum ada yang ingin membantu manajemen juga boleh saja beri ana. Satu informasi juga adalah lembaga tahfiz yang ada di kami ingin menyampaikan juga bahwa Rumah Quran STAN saat ini asramanya itu tinggal sedikit gitu ya. Ada asrama yang akhirnya pada minggu lalu ranjang susunnya diambil oleh lembaga tahfiz. Ini bukan diambil dalam rangka negatif ya. Tapi kami Rumah Quran STAN mengizinkan wakaf yang sudah ditunaikan oleh para donatur Rumah Quran STAN berupa ranjang susun, kemudian sedekah lemari, sedekah sepeda dulu pernah ya, sedekah kasur gitu ya. Itu sebagian sudah dihibahkan, ditransfer ke lembaga tahfiz yang lain. Jadi kami sangat terbuka gitu ya, sangat terbuka kalau ada yang ingin memanfaatkan itu. Saat ini masih ada beberapa yang masih ada ya, kami masih simpan. Tentunya fungsinya, tujuannya adalah agar lebih bermanfaat wakaf-wakaf tersebut sesuai peruntukannya, agar pahalanya tetap mengalir bagi para donatur Rumah Quran STAN. Itu tujuan kami untuk menghibahkan itu semua. Tentunya nanti direncanakan juga ada yang nanti akan tetap kita pakai untuk Rumah Quran offline. Wallahu a'lam ke depan nanti. Kemudian ada informasi lagi di
bulan lalu kita menyelenggarakan, kita join dengan Rumah Quran Depok, santri-santri Erkistan mengikuti kajian di sana. Kemudian alhamdulillah ada ada kegiatan kita membuka bagi santri-santri sekalian yang mengirimkan catatan kajian atau insight, maka yang terbaik akan mendapatkan hadiah, semacam sayembara gitu ya. Nah, di sini akan saya umumkan, tapi pengumuman ini belum ada hadiahnya ya, nanti menyusul hadiah. Insight terbaik ada 2 santri, bagaimana dijanjikan. Catatan terbaik juga ada 2. Cuman ini catatannya, sebagai catatan ini ada santri yang mungkin totalitas gitu ya, mengerjakan insight dan catatannya sampai banyak sekali. Jadi dipilihnya cuma satu kategori saja gitu, bukan dua-duanya. Insight terbaik kami ucapkan selamat kepada Izzuddin Al-Qasam dan Ihda Fadilatul Azizah yang sudah memberikan insight terbaik dari kegiatan kajian tersebut. Kemudian catatan terbaik ada di Muhammad Syarif Hidayah dan Anissa Nur Hamidah. Nah, itu kami umumkan pada kesempatan sore hari ini. Selamat kepada para pemenang sayembara. Semoga menjadi berkah dan tetap semangat untuk mengambil insight-insight berikutnya di kajian-kajian RQ berikutnya. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa terkhusus santri ya RQ ini terkhusus santri RQ Stan yang belum tahu, di sheet yang baru di monitor bit.ly/santri RQ ya, yang biasa teman-teman akses ya untuk mengisi posisi tilawah saya, kemudian musyrifah mengentrikan talaki teman-teman semuanya di sana gitu. Kita punya platform Google Form dan Google Sheet di sana. Nah, saat ini sheet tersebut sudah ditambah dengan sheet dashboard. Dashboard ini fungsinya untuk merekap jumlah setoran dan jumlah halaman setoran teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sana. Bahkan bisa ngelihat RQ yang lain gitu ya. Saya ngelihat banyak sekali variasinya gitu ya. Mungkin ada yang setorannya banyak, ada yang setorannya sedikit selama 1 semester ini gitu. Ya, kami anggap bahwa model dashboard seperti ini fungsinya sebagai sarana fastabiqul khairat. Silakan dimanfaatkan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, si Fulan ternyata setorannya bisa puluhan gitu ya. 1 semester ini. Bahkan belum ada yang ratusan, alhamdulillah. Baru sampai terbanyak itu kalau nggak salah 60-an ya, 60 kali setoran. Dengan total berapa halaman gitu ada. Nah, ada yang seperti itu. Silahkan dijadikan sarana berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada juga di sana, selain itu juga berfungsi saling mengingatkan gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman antum yang setorannya masih kurang gitu ya, silahkan sambil diingatkan. Semoga bukan menjadi sarana ujub atau pamer ya. Bukan sarana ujub di sana ya. Jadi teknologi yang jadi dengan adanya online ini sudah saya sampaikan di awal bahwa Erkistan karena online gitu ya, maka data-data yang diambil itu akan banyak sekali. Sehingga kami membuka kepada musyrif-musyrifah di Erkistan, kalau ada yang setoran pasti dicatat ke platform tersebut, Google Form dan Google Sheet. Dan kami jadikan dashboard sebagai sarana mutabaah. Jadi silahkan dimanfaatkan. Sebagai informasi, mungkin ini juga sebagai catatan evaluasi gitu ya. Pada mini vacation episode pertama kemarin, talakinya berjumlah 90 santri. Jadi 90 santri yang talaki. Ini total ya. Kemudian mini vacation yang kedua turun drastis, hampir separuhnya. Jadi 57. Nah, wallahu alam nih, mini vacation 3 yang setorannya kita mulai besok pagi, berapa jumlah total santri yang setoran? Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah turun atau naik? Maka kami mengundang teman-teman semuanya di sini dan juga yang belum hadir, silakan diingatkan teman-temannya, yuk besok setoran. Gitu. Bagi alumni, ini momen yang cukup bagus ya untuk reuni, untuk bisa kembali mengenal Ustadz Hasan, Ustadz Sugeng, Ustadz Bayu, Ustazah Anis, Ustazah Nisa, Ustazah Umayyah, Ustazah Mayang yang dulu pernah setoran ya. Bagi alumni, silakan bisa dimanfaatkan. Mungkin antum ada yang sudah punya lembaga tahfiz yang offline, jadi lokasi antum tinggal sekarang. Kami sangat terbuka apabila itu terjadi. Jadi
Semoga itu menjadi hal yang poin tambahan bagi antum apabila setoran juga di lembaga-lembaga tersebut. Seperti itu. Mungkin itu pembukaan dan pengantar dari saya. Ada beberapa catatan tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi sarana kita untuk evaluasi diri. Sarana kita untuk menjadi lebih baik lagi di tengah-tengah disrupsi kegiatan dan teknologi yang ada. Kita sadar memiliki kesibukan masing-masing yang sampai meluap-luap kesibukan itu sampai akhir pekan. Semoga kita tetap sadar juga bahwa ada Al-Quran yang akan senantiasa menemani kita di tengah-tengah kesibukan kita, menjadi penyejuk hati kita, menjadi penawar kekeringan kita gitu ya. Kalau doanya Ustaz Hasan itu Robi'al qulubina gitu ya. Ada di Mushaf As-Shahih halaman terakhir ya, doa Khatmil Quran. Baik teman-teman sekalian, saya sudah overtime ini. Kami persilahkan kepada Ustadz Hasan untuk bisa menyampaikan materi. Oh ya, kepada santriwan santriwati sekalian dan alumni, silahkan dibuka pikirannya. Mungkin ada yang sambil kerja, sambil ngerjain yang lain. Semoga tetap dapat insight-nya. Kalau perlu disiapkan catatannya. Semoga jadi materi yang bisa kita amalkan bersama. Demikian dari saya. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Hasan sekalian. Ustadz Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Hasan. Baik, kita tunggu dulu. Baik, silakan Ustaz Hasan. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Teman-teman yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Terima kasih wabil khusus kepada Ustaz Andi Nur Samsudin yang telah memfasilitasi adanya pertemuan ini. Wahaikum bi'afsuli tahiyah, tahiyatan thayyibatan indillah, al-mubarakah as-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bi hifdhihi fi sudur wa sutur wa ja'ala min tatmati hifdhihi hifdhus sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syahadatu sidqin wa haqq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyati wal qawli wal amal. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keikhlasan di dalam niat, keikhlasan di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini
Semoga meskipun virtual ini tidak menambah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat uzma dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Baik, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen. Silakan, Ustaz. Ya, kita insya Allah akan belajar bersama tentang fikih imam, di mana materi ini diantaranya adalah usulan dari Ustaz Andi ya, di mana memang kita harus membekali bagi santriwan maupun santriwati Rumah Quran untuk mempelajari ya, ilmu agama ya. Di antaranya yang paling penting adalah fikih tentang imam, karena kita ini ya pasti suatu saat akan menjadi imam. Kalau laki-laki jelas ya, dia adalah imam ya bagi minimal bagi keluarganya. Demikian juga dengan perempuan, akhwat, ini dia juga bisa menjadi imam bagi putri-putrinya. Oleh karena itu, mempelajari fikih imam ini menurut saya ya sangat penting sekali. Dan mungkin pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas semuanya ya, tapi paling tidak dengan kita ya belajar ini itu menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperdalam masalah fikih, terutama masalah fikih dalam hal sholat. Karena fikih imam ini ya, itu terkait dengan semua hal yang berkaitan dengan sholat. Jadi imam ya, fikih imam sholat ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Artinya tidak hanya berhubungan dengan masalah fikih imam saja, tapi ini berkaitan dengan yang lain. Di sini ada beberapa yang saya kutip ya. Pertama adalah syarat sah menjadi imam. Yang pertama adalah al-Islam. Ini jelas ya. Islam. Yustaratu fil imami an yakuna musliman fala tasihu imamatul kafir. Jadi ketika orang kafir menjadi imam, maka tidak sah salatnya. Al-adillah ya, dalilnya dari mana? Dalilnya adalah yang pertama adalah dalil dari sunnah. Dalilnya adalah idza kanu salasatan. Nah, ini diambil dari sunnah ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhum wa haqquhum bil imamati aqra'uhum. Jika kalian bertiga ya, ini hendaknya di antara kalian mengambil salah satu untuk menjadi pemimpin. Ini di luar sholat ya, ini di luar sholat. Jika kita bertiga, maka kita harus mengambil salah seorang di antara kita untuk menjadi pemimpin. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk salah satunya adalah untuk mencari keberkahan di dalam perjalanan. Wa haqquhum bil imamati aqra'uhum ya. Ini yang berikutnya ini berkaitan dengan masalah sholat. Wa haqquhum bil imamah ya, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya. Kemudian wajud dalalah ya, dari hadis ini mengapa ulama bisa menyimpulkan syarat sah menjadi imam itu adalah orang yang beragama Islam. Padahal di sini dari hadis ini tidak ada kata-kata Islam kan gitu. Anna imamatal kafiri la tasihu li'annahu la qira'ata lahu. Jadi orang-orang kafir itu dia tidak sah salatnya li'annahu la qira'ata lahu.
Ya karena qiraahnya itu ya, tidak berguna gitu ya. Qiraahnya itu tidak berguna. Kemudian dalil yang dijadikan bahwasanya syarat sah imam yang pertama adalah Islam adalah dari ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama, dan ijma ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah sunnah. Jadi sumber Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah ijma. Maka ijma, kalau sudah ijma ini pendapat yang lainnya ini tidak diambil yang ijma. Minal ijma. Al-ijma'u ala dzalika Ibnu Hazm. Ini diungkapkan oleh Ibnu Hazm ya. Li'annal kafira ya, naqala al-ijma'a Ibnu Hazm. Li'annal kafira laisa min ahli shalah. Karena ya dalam ijma disebutkan orang kafir itu ya, dia kan tidak punya sholat. Artinya dia tidak wajib sholat. Ya, sholatnya pasti tidak sah. Maka ini ya dari ijma ini akhirnya ulama menentukan syarat sah menjadi imam yang pertama adalah beragama Islam. Li'anna sholatahu la tasihu li nafsihi fala tasihu li ghairihi. Karena sholatnya sendiri aja tidak sah. Ya, maka otomatis ketika dia menjadi imam untuk orang lain juga tidak sah. Ya, di sini kita tidak hanya mempelajari tentang syarat menjadi Islam itu hanya Islam saja gitu ya, tidak seperti itu. Tapi saya ingin mengajak ya bagaimana ulama itu memutuskan hukum gitu, memutus hukum. Padahal di sini tidak ada dalil yang menyebutkan syarat sah imam itu adalah Islam gitu kan. Tetapi dari dalil-dalil tersebut akhirnya ulama itu ya mengambil hukum dari hadis-hadis tersebut. Padahal hadis-hadisnya tidak menunjukkan secara jelas ya bahwasanya syarat menjadi imam itu syarat pertama adalah Islam. Nah, ini penting ya teman-teman saya utarakan ya, karena kita meskipun kita misalkan kita hafal hadis, kita hafal Quran, ini kita tidak bisa langsung bisa menyimpulkan hukum dari hadis yang kita hafal misalkan, atau dari ayat Al-Quran yang kita hafal. Kita tidak bisa dan tidak boleh kita langsung mengambil hukum dari hal tersebut. Karena syarat untuk bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah sendiri, ini ya persyaratannya sangat berat sekali ya. Misalkan Imam Ahmad bin Hambal, ini sering saya sampaikan, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan orang boleh beristihad, artinya boleh mengambil hukum dari Al-Quran dan dari hadis sendiri, itu ketika sudah hafal 400.000 hadis. Gitu. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, tentu saja untuk mencapai derajat itu sangat berat sekali. Makanya ketika kita mengambil hukum sesuatu, ya ini harus melewati ulama. Gitu. Ibnu Wahab, beliau adalah murid dari Imam Malik. Ibnu Wahab ini beliau adalah seorang perawi hadis Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis dari beliau, dari Ibnu Wahab. Ibnu Wahab itu sampai mengatakan ini, kullu sahibu haditsin laisa lahu imamul fil fiqhi fahuwa dhalun, ya. Seorang ahli hadis yang tidak punya imam dalam masalah fikih, maka dia akan dolun, dia akan tersesat. Gitu. Ibnu Wahab juga pernah mengatakan, ya, itu ditulis dalam sebuah kitab, laula Malik walaith lahalaktu. Ya. Imam Ibnu Wahab mengatakan sekiranya tidak karena Imam Malik dan Imam Laith itu adalah gurunya Imam Malik, ya, lahalaktu, maka aku akan celaka. Ya. Artinya sebelum mengenal Imam Malik, mengenal Imam Laith, maka Ibnu Wahab ini, ya, beliau adalah penghafal hadis, beliau sangat kebingungan. Bahkan beliau sempat sampai tersesat. Karena beliau menganggap, sebelum bertemu dengan Imam Malik, beliau menganggap semua hadis dari Rasulullah itu harus diamalkan.
Padahal hadis itu satu dengan yang lain ada yang saling bertolak belakang. Makanya yang mengetahui ya itu adalah al-faqih ya, orang yang ahli fikih. Atau disebut dengan mujtahid mutlak. Dan juga sering saya sampaikan ya, jadi mujtahid mutlak itu jumlahnya tidak banyak. Di zaman sahabat, mujtahid mutlak itu hanya 10 orang. 10 sahabat. Di antaranya adalah Aisyah, Imam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, ya, kemudian Umar bin Khattab. Ya, itu adalah mujtahid mutlak. Artinya beliau itu adalah guru-guru sahabat. Jadi tidak semua sahabat Rasulullah itu bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran atau dari hadis. Tetapi mereka ketika bertanya tentang masalah agama, mereka bertanya kepada 10 sahabat tersebut. Ya, sampai generasi tabi'in, tabi'in itu mujtahid mutlaknya juga tidak banyak. Ya, mujtahid mutlaknya tidak banyak, hanya sekitar 12 orang. Nah, di antaranya 12 orang itu mujtahid mutlaknya adalah imam 4 madhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Yang 8 lainnya, ya, ini juga mujtahid mutlak, tetapi keilmuannya ini tidak sampai ke kita, atau tidak ada murid beliau yang meneruskan sampai kepada kita. Yang ilmunya ya sampai kepada kita, yang madhabnya sampai kepada kita adalah 4 madhab tersebut, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi intinya adalah ketika kita mengambil salah satu dari 4 madhab tersebut, itu ibadah kita itu sudah jelas berpahala, gitu ya. Karena mujtahid mutlak itu ya ketika beristihad salah itu dapat 1 pahala, gitu kan. Kalau benar dapat 2 pahala. Sedangkan kalau orang belum sampai ke mujtahid, kalau dia beristihad tidak ada jaminan dapat 1 pahala kalau salah dan dapat 2 pahala kalau benar, karena mereka belum sampai ke derajat mujtahid. Gitu. Kita lanjutkan ya. Syarat pertama adalah Islam. Yang kedua adalah al-aqlu, yaitu berakal. Yustaratu fil imami al-aqlu, ya. Disyaratkan bagi seorang imam itu harus berakal. Fala tasihu imamatul majnuni, ya. Tidak sah imamnya orang yang gila. Al-adillah, jadi dalilnya adalah ijma'. Ya, naqalal ijma' ala adami sihhati sholatil majnun. Ibnu Taimiyah. Sanian li adami sihhati sholati li nafsi. Ya, jadi orang yang gila itu kan ketika sholat sendiri aja tidak diterima, maka ketika dia menjadi imam otomatis juga tidak diterima sholatnya. Gitu. Ya, yang kedua ini dia berakal ya. Kemudian imamatus sakron, ya. Sakron ini orang yang mabuk ya. La tasihu imamatus sakron. Dalilnya adalah minal ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Al-ijma'a ala adami sihah. Naqala al-ijma' ala adami sihhati sholati sakron. Ibnu Taimiyah, ini pendapat Ibnu Taimiyah. Faidan lam tasihu sholatuhu li nafsi lam tasihha li ghairi. Jadi sholatnya sendiri aja tidak diterima ya. Maka ketika menjadi imam dia juga tidak diterima sholatnya. Kemudian dalil yang dijadikan dalil kedua adalah kias. Ya. Kias itu ya analogi ya. Kalau bahasa Indonesianya kias itu adalah analogi. Seperti contohnya zakat dengan beras itu tidak ada dalil ya, tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalil itu dengan beras. Yang dijadikan ya, bolehnya zakat dengan beras itu adalah kias. Ya. Karena dulu kurma dan gandum itu adalah makanan pokok, maka beras itu juga sama-sama makanan pokok. Ya, itu namanya kias. Al-kiasu alal majnun. Ya. Fakilahuma la yaqilu. Ya. Contoh kias lain misalkan kita
yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an ya. Kita mengatakan ya dalam Al-Qur'an ya. Wala taqul lahumma ya. Janganlah, artinya adalah mengatakan kepada orang tua itu misalkan ketika orang tua menyuruh kita mengatakan tidak mau misalkan. Itu saja di dalam agama ini tidak boleh gitu kan. Itu tidak boleh. Sedangkan memukul orang tua itu di dalam Al-Quran ataupun hadis itu tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalil hukumnya. Maka di situ ya, ulama tentang haramnya memukul orang tua itu dari kias ya, dari kias. Kiasnya adalah ya mengatakan saja itu tidak boleh. Apalagi sampai memukul ya. Saya memukul ini tentu saja lebih berat lagi. Itu dalilnya adalah kias. Namanya adalah kias al-aulawi ya. Fakilahuma la yaqilu. Jadi kembali ke ini ya. Al-qiyasu al-majnuni fakilahuma la yaqilu. Jadi majnun itu kan dia tidak berakal gitu. Karena majnun itu tidak berakal, maka ya dia tidak bisa menjadi imam. Jadi ini ya orang yang mabuk itu dia dikiaskan seperti orang yang gila gitu kan, atau orang yang tidak berakal. Jadi orang yang sakron, orang yang mabuk itu tidak sah sholatnya karena ulama mengkiaskannya dengan majnun. Kemudian ada dalil yang lain ya, ini dari Al-Quran, an-nasakrona mamnu'un min kurbanil masajidi wassolah. Jadi ada sebuah dalil yang itu mengisyaratkan bahwasanya orang yang sedang mabuk itu dilarang untuk mendekati masjid-masjid dan juga mendekati sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian taqrabus sholah mendekati sholat. Wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa-apa yang engkau katakan. Arti sampai mabuknya hilang. Ini yang ketiga, yang keempat adalah adzukurah, laki-laki. Yustaratu fil imamati an yakuna dzakaran fal mar'atu la ta'umur rijala. Jadi disyaratkan imam itu laki-laki. Fal mar'atu, maka seorang wanita la ta'umur rijala. Jadi seorang wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Jadi laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Fa'in fa'alu fasolatuhum fasidatun. Jika itu dilakukan, maka sholatnya adalah fasidah. Rusak, ya, sholatnya rusak. Wahada bittifaqil madzahibi al-fiqhiyati al-arba'ati. Dan ini menurut kesepakatan para ulama yang 4. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya. Wa hukiya al-ijma'u ala dzalika. Dan ya juga ijma itu mengatakan demikian. Jadi artinya seorang wanita itu tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Al-adillah, dalilnya adalah minas sunnah. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jamal. Lamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fasiran malaku ibnata Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amarahum imra'atan. Jadi ada sebuah dalil ya, lan yufliha qaumun, tidaklah beruntung ya, tidaklah beruntung
suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya meskipun ini ya ada yang berpendapat ini dalam masalah ini ya, dalam masalah politik, ada yang menganggap hadis ini ya konteksnya memang waktu itu ada seorang, saya lupa namanya. Jadi ada suatu kaum itu yang pemimpinnya itu wanita. Maka ya karena wanita tersebut lemah, maka kaum tersebut tidak bisa unggul ya. Jadi menjadi kaum yang sangat lemah karena dipimpin oleh seorang wanita yang lemah. Ya, makanya ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian wajud dalalah ya. Kemudian dari hadis ini maka ulama ya bagaimana menyimpulkan padahal hadis ini tidak mengatakan keharamannya kan gitu. Annal jama'ata qad wallau amarahum al-imama fala yasihu an takunal mar'atu imaman lahum. Ya, ini ijma ya, dalilnya adalah ijma bahwasanya wanita itu tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Anan nususo dalat ala istihbabi ta'akhurin nisa'i an sufufir rijali. Fadalla ala adami jawazi taqaddumi alaihim bil imamah. Demikian pula ya, softnya perempuan itu kan di belakangnya soft laki-laki. Ini menurut ulama, fadalla ala adami jawazi taqaddumi alaihim bil imamah. Jadi dari hadis keterangan ini, jadi softnya perempuan itu kan di bawahnya, di belakangnya soft laki-laki kan gitu. Maka keterangan dalam hadis ini oleh ulama dijadikan sebagai dalil tentang tidak bolehnya seorang wanita itu menjadi imam bagi laki-laki. Li'annahu qad tahsulu fitnatun tukhallu bi sholatir rajuli idza kanat ila janbihi au baina yadayhi. Ya, karena alasan yang lain ya, karena kalau imamnya perempuan ini bisa menimbulkan fitnah. Ini bisa menimbulkan fitnah. Kemudian imamatul khunsa lirijali. Jadi kalau khunsa ini kalau sekarang bisa dikatakan dia adalah banci ya, banci. La tahsihu imamatul khunsa muskil lirrijal. Orang yang banci meskipun dia seorang ulama maka dia tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Wa hadza bittifaqil madhabi al-fiqhiyati al-arba'ati. Ini adalah merupakan ittifaq, kesepakatan keempat imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Wa dzalika lihtimali kaunihi imra'atan. Ya, karena khunsa itu, banci itu, ihtimal ya, di dalam dirinya itu ada ya kewanita-wanitaannya gitu. Jadi lihtimali kaunihi imra'atan ya, dari hamal, ihtimal hamil. Jadi dia banci itu kan dia ya setengah laki-laki setengah perempuan gitu kan. Maka dia tidak sah untuk menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian bagaimana ketika orang banci ini menjadi imam bagi perempuan? Tasihu imamatul khunsa al-muskil lin nisa. Kalau orang banci tersebut menjadi imam bagi perempuan, maka sholatnya sah. Wa hadza madhabul jumhur. Ini mendapat cuman faqtida'ul mar'ati birrajuli sahih. Ya, kalau seandainya bancinya tadi lebih condong ke laki-laki, maka ketika dia mengimami perempuan itu kan sah. Wa in kana mar'atan faqtida'ul mar'ati bil mar'ati jaizun aidon. Demikian pula kalau
bancinya tadi lebih condong ke perempuan, kan perempuan menjadi imam bagi perempuan kan boleh. Ya, makanya di sini disimpulkan bahwasanya orang yang banci itu ketika menjadi imam bagi perempuan maka sholatnya sah. Kita lanjutkan ya berikutnya. Al-qudratu alal qiraah ya. Jadi al-qudratu alal qiraah, bisa membaca. Artinya bisa membaca lafaz-lafaz yang lafaz itu adalah merupakan rukun salat. Al-qiraatu syartun fala yasihu iktida'ul qari'i bi akhras. Jadi la yasihu iktida'ul qari'i bi akhras. Tidak sah ya. Tidak sah seorang yang bisa membaca ini bermakmum kepada orang yang bisu. Jadi orang bisu ini tidak boleh menjadi imam bagi orang-orang yang bisa membaca. Wa hadza bittifaqil madzahibi al-fiqhiyati al-arba'ah. Ini menurut kesepakatan seluruh ulama fikih yang 4. Li'annahu yatruku ruknan min arkanis shalah, karena orang yang bisu tadi kan dia yatruku ruknan, dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Wa huwal al-qiraatu wa tahrimatu wa gharuhuma fala ya'ti bi wala bibadlihi. Jadi salah satu rukun salat dan qiraah ya, di antaranya adalah membaca yang mudah bagi Quran. Orang bisu kan nggak bisa. Kemudian wa tahrimah ya. Tahrimah itu maksudnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan hukumnya wajib. Takbiratul ihram itu dia adalah rukun salat gitu. Kemudian juga membaca tahiyat akhir, itu rukun salat. Membaca sholawat dalam tahiyat akhir. Ya, kemudian salam itu kan juga merupakan rukun salat. Nah, ini syarat sah menjadi imam. Adapun yang lainnya itu menjadi ya, penyempurna dari hal-hal yang kita sebutkan ini. Berikutnya kita membahas tentang yang paling berhak menjadi imam. Langsung saja saya sebutkan hadisnya ya. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa alamuhum bisunnati. Fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman wala yu'ammanu rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Ya. Langsung saja ya. Jadi ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi ya. Yang paling berat menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawa, apabila bacaannya sama-sama bagusnya, bacanya sama-sama bagusnya, hafalannya sama-sama banyaknya. Fa'lamuhum bisunnah. Yang paling tahu tentang sunnah. Nah, ini langsung ya. Al-muradu bidzalika ahsanuhum tilawatan. Jadi yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya itu maksudnya adalah ahsanuhum tilawatan. Yang paling bagus ketika membaca Qur'annya. Wa tartilan lil Qur'annya, yang baca Qur'annya paling tartil. Wa yuradu bihi aidan aktsaruhum Qur'anan. Ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Faman kana ahsanu tilawatan wa tartilan lil Qur'ani wa aktsaru hifdzan lil Qur'an. Yang paling banyak bacaannya, yang paling bagus bacaannya, yang paling tartil baca Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fahuwa aula bil imamati.
Ini yang paling utama menjadi imam, mimman huwa aqallu minhu fi dzalik. Ini lebih diutamakan daripada yang sedikit atau paling sedikit hafalan Qur'annya, paling intinya adalah yang paling diutamakan adalah bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, ini diutamakan. La siyama idza kana faqihan fi sholatihi. Lebih-lebih orang yang hafalannya paling bagus tadi sekaligus paling paham tentang masalah sholat. Ini yang lebih utama dijadikan untuk imam, jadikan imam. Kemudian fa'alamhum bisunnah, yang dijadikan yang kedua, untuk yang paling berat menjadi imam yang kedua adalah fa'alamhum bisunnah, yang paling banyak mengetahui tentang sunnah atau hadis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ad-dinu, ilmu Islam. Jadi yang maksud yang kedua adalah yang paling banyak tahu hadis, maksudnya adalah yang paling paham tentang masalah agama. Ini yang diutamakan. Kemudian fa'in kanu fi sunnah sawaan, jika pemahaman agamanya sama, maka didahulukan siapa di antara keduanya ini yang paling dahulu hijrah gitu. Artinya paling dahulu dia mendalami Islam. Itu yang diutamakan. Fa in kanu fil hijrati sawaan, dan jika ketika mereka belajar agama bersama-sama, ya artinya bareng gitu. Faqdamu musliman, yang paling dahulu masuk Islam. Ada juga yang mengatakan qol al-asyajju fi riwayatihi, dalam riwayatnya makana silman sinnan, ya. Jadi ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain yang didahulukan menjadi imam kalau semuanya sama adalah yang paling tua. Nah, ini perlu diperhatikan yang berikutnya nih teman-teman ya. Wala yu'ammanu, dan tidak berhak, tidak layak ar-rajulu, ya, wala yu'ammanu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan tidak layak, ya, seorang itu menjadi imam ketika di suatu tempat tersebut ada penguasa. Artinya yang paling berhak menjadi imam ketika di situ ada penguasa, misalkan dalam satu sholat ada pemimpin yang hadir, ya, ada pemimpin yang hadir. Maka yang paling berhak menjadi imam adalah penguasa tersebut, pemimpin tersebut. Gitu. Wala yaqud fi baitihi ala takrimati illa bi'idznih. Dan juga tidak boleh misalkan seseorang itu duduk di tempat yang di tempat terhormat, ya. Di tempat terhormat, ya, di suatu rumah seseorang kecuali atas izin pemilik rumah tersebut. Jadi tidak boleh, ya, misalkan kita di satu tempat tiba-tiba kita menjadi imam gitu tanpa izin dari, atau tanpa istilahnya adalah amanah, ya, atau yang diberikan oleh pemilik tempat tersebut. Kalau di masjid, ya, takmirnya, atau kalau di satu komplek misalkan adalah Pak RW-nya, kan gitu. Itu yang paling berhak, ya, untuk menjadi imam. Artinya seorang yang bagus bacaannya pun dia tidak boleh langsung istilahnya tiba-tiba, ya, nyelonong jadi imam, tidak boleh. Harus atas izin mereka kalaupun jadi imam. Untuk lebih mendalami, ya, kalau dari hadis tadi yang paling berat menjadi imam adalah kesempurnaan bacaan Al-Quran dan banyaknya hafalan. Yang kedua, pengetahuan terhadap sunnah, hadis-hadis. Ya, maksudnya paling banyak paham tentang agama, kan gitu maksudnya. Waktu hijrah, waktu masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah umur.
Dan juga ya ini adalah syarat sahnya ya. Ini adalah yang utama menjadi imam. Dan nanti juga ada keterangan-keterangan yang lebih mendetail ya dari para ulama madhab. Ini saya sebutkan dengan singkat. Syarat menjadi imam menurut Abu Hanifah ya dalam madhab Hanafi itu syarat menjadi imam. Nah, ini artinya ada urutannya berbeda-beda ya antara madhab satu dengan madhab yang lainnya. Misalkan di sini orang yang lebih berilmu dalam hukum agama, ini yang lebih utama. Baru yang nomor kedua adalah orang yang lebih baik bacaannya. Jadi orang yang berilmu dulu menurut Imam Abu Hanifah yang lebih didahulukan. Ya. Kemudian dalam mazhab Imam Malik, ini sultan atau wakilnya harus didahulukan. Baru setelah itu imam masjid dan tuan rumah. Kemudian orang yang lebih mengetahui hukum sholat, orang yang lebih mengetahui tentang ilmu hadis, orang yang lebih baik bacaannya. Jadi orang yang bacaan Al-Qur'annya baik ini diurutkan di nomor yang kesekian gitu ya. Ya, ini menurut Imam Malik. Karena menurut Imam Hambali, orang yang mengerti hukum agama dan bagus bacaannya harus didahulukan untuk menjadi imam. Jadi kalau Imam Hambal orang ngefakih dulu. Plus kalau dia orang yang paham agama, bacaan Qur'annya bagus, ini baru menjadi imam. Makanya di dalam Masjidil Haram ya, itu Imam Sudes itu beliau aslinya bukan qori ya, tapi beliau adalah ahli dalam hukum syariah. Imam Sudes itu. Imam Sudes itu beliau lebih condong ke hukum syariah gitu. Tapi beliau dijadikan sebagai imam ya, karena di situ adalah mazhabnya mazhab Hambali. Kemudian yang kedua adalah orang yang lebih baik bacaannya saja, orang yang lebih paham hukum-hukum sholat. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal, orang yang mengerti hukum agama dan bacaannya ya, dan bagus bacaannya, ini yang urutan nomor satu. Ya ini nanti mirip dengan Imam Syafi'i ya. Nah ini Imam Syafi'i. Orang yang lebih mengetahui Al-Quran dan lebih banyak hafalannya harus lebih didahulukan. Ya, artinya orang yang lebih paham tentang Quran. Kalau Imam Syafi'i. Orang yang kedua adalah orang yang lebih paham sunnah atau orang yang lebih punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama. Ya. Jadi intinya ya teman-teman, intinya adalah orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling paham agama, ini yang lebih didahulukan untuk menjadi imam. Ya, kalau urutan-urutan yang lainnya itu ya termasuk di dalamnya yang paling bagus nasabnya, ini lebih diutamakan juga. Orang-orang yang paling bersih pakaiannya, orang yang paling bagus wajahnya, terus juga orang yang sudah beristri, ya ini lebih didahulukan. Tapi itu syarat-syarat yang kesekian. Karena ada itu masuk dalam adab ya, masuk dalam adab ya, adab menjadi imam itu kan orang yang paling disukai gitu, orang yang paling disukai. Ini kalau orang yang tidak disukai menjadi imam, kalau yang tidak suka itu mayoritas dalam sholat berjamaah tersebut, itu hukum sholat imamnya itu menjadi makruh gitu. Tidak sampai ke haram tapi makruh gitu. Maka juga penting ya ketika kita menjadi imam, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan ya. Pakaian. Ya, kalau nasab itu kan ya itu kan takdir ya. Nasab itu takdir. Paling bagus suara ya, itu juga memang ada ya, ada usaha, artinya ada latihan untuk memperbagus suara itu ada, tapi itu juga dipengaruhi oleh takdir juga gitu. Itu kan pemberian Allah ya, suara itu.
Itu tentang fikih sholat ya teman-teman. Dan juga ini saya juga pengen menyampaikan sedikit ya. Ini masih ada waktunya tadi? Masih Ustadz, mungkin nanti minta izin beberapa menit ke depan untuk tanya jawabnya ya Ustadz ya. Kalau ada Oh, yang bertanya. oke. Berarti saya cukup ya ini ya? Gak Atau apa-apa Ustadz, dilanjut aja. Dilanjut aja. Nah, tep ini ya? kan, mohon izin Ustadz, ini nanti di-upload ke YouTube Ustadz. Jadi nanti insya Allah tidak masalah kalau ada yang kelewat materinya gitu, Ustadz. Jadi ini teman-teman, kita sebagai penghafal Quran ya, ini makanya kan saya sampaikan ya di awal ya, rukun ini, rumah Quran ini selain kita di dalamnya fokus di Quran, ini juga harus mendalami ilmu agama ya, karena ini tidak bisa dipisahkan ya, antara kita mendalami Quran dan mendalami ilmu agama ini harus berjalan seimbang gitu kan. Makanya nanti ke depannya insya Allah ya di RQ ini juga diwajibkan untuk kita belajar agama gitu ya. Di antaranya tadi syarat menjadi imam adalah dia harus paham tentang masalah sholat ya. Di sini saya akan menyampaikan ya dari kitab yang dikarang oleh Mustafa Al-Khindib Al-Bugha. Ini termasuk ulama madhab Syafi'i ya. Beliau menjelaskan, yang saya kutip dari beliau adalah tentang rukun sholat. Rukun sholat itu apa sih gitu kan? Apa saja sih gitu rukun sholat? Nah, di sini saya juga mengambil dari kitab Abu Suja ya, Matan Nahwiyah At-Taqrib, ini juga sama dari fikih Syafi'i. Alasan mengapa di sini yang tentang masalah sholat ini saya mengambil tentang dari Imam Syafi'i ya. Itu dikarenakan kita ini di Indonesia itu mayoritas bermadzhab Syafi'i, sehingga kita pakai fikihnya Imam Syafi'i. Adapun yang lainnya juga boleh ya, boleh. Tetapi ketika kita di tempat bermadzhab Syafi'i, ini lebih utama kita pakai madzhab Syafi'i. Karena al-khuruju minal ikhtilaf minal khilaf aula. Ada yang mengatakan al-khuruju minal khilaf sunnah. Jadi keluar dari perselisihan ya, ikhtilaf itu hukumnya sunnah. Maka dulu saya pernah dinasihati oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu beliau adalah ulama dari Madinah. Beliau adalah yang memberikan sanad azan kepada muadzin Madinah, Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf itu berpesan, ketika kita berada di tempat yang bermadzhab Syafi'i, kita jangan sampai membawa madzhab yang lain. Ya. Karena adab itu ya, teman-teman ya, adab itu didahulukan daripada hal-hal yang bersifat fikih. Itu lebih didahulukan. Makanya kan dicontohkan ya Imam Sudes ya, ini yang contohnya sekarang ya. Kalau contoh Imam Syafi'i mungkin kan kejauhan. Imam Sudes itu kan beliau kan bermadzhab Hambali. Salah satu ciri dari madzhab Hambali itu ketika membaca Al-Fatihah, basmalahnya itu disirkan. Ya, jadi basmalahnya itu dibaca sir. Beliau ketika ke Indonesia, beliau disuruh untuk menjadi imam di Masjid Istiqlal. Beliau menjaharkan basmalahnya. Yang mana menjaharkan basmalah itu mazhab Syafi'i kan gitu. Nah, itu ya. Jadi yang saya maksud tadi adalah al-khuruju minal khilaf ini sunnah. Jadi keluar dari ikhtilaf itu sunnah hukumnya. Maka ini pentingnya kita belajar fikih ya. Ketika kita nanti di suatu tempat itu kita bisa menyesuaikan. Dan harus kita pahami juga ya, seperti saya sampaikan tadi, perbedaan dalam masalah fikih yang itu keluar dari mujtahid, maka kalaupun salah itu dapat 1 pahala. Kalau betul dapat 2 pahala. Sedangkan yang tahu ya bahwasanya yang benar ini, yang salah ini itu hanyalah Allah.
Karena masing-masing ulama tadi itu mereka menganggap ya, pendapat mereka itu yang menurut mereka itu benar gitu. Tetapi mereka ya semuanya tidak berani mengatakan ya, mereka semuanya jadi imam 4 mazhab itu mereka tidak, misalkan ketika berpendapat Imam Syafi'i misalkan ketika berpendapat ini adalah pendapatku ya. Boleh jadi ya, menurutku benar, tetapi mungkin bisa salah menurut orang lain. Intinya kan gitu. Jadi sekelas Imam Syafi'i itu tidak berani mengatakan ya berpendapat, beliau tidak berani mengatakan pendapatnya itu dengan mengatakan ini pendapatku menurut Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ini adalah pendapatku, ya ini pendapatku, bukan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi artinya ini menunjukkan ya ketawaduan Imam Syafi'i. Jadi tidak berani ya mengatakan pendapat ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya ketika mengatakan ini pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pendapat yang lain itu berarti tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi artinya ketika kita mengatakan kita ini yang paling menjalankan sunnah, ini tidak boleh, tidak boleh. Atau misalkan ini pendapat ini yang paling benar menurut Al-Quran dan hadis, ini juga tidak boleh. Karena itu masih dalam masalah ijtihad, itu masalah ijtihad yang tidak ada nas, ya tidak ada nasnya. Dan perlu diketahui sesuatu yang diijtihadkan oleh imam fikih itu adalah dalam masalah-masalah yang tidak qat'i gitu. Masalah-masalah yang tidak qat'i. Contoh masalah yang qat'i apa? Misalkan sholat subuh 2 rakaat. Itu sudah qat'i. Maka tidak ada pendapat dari imam fikih yang mengatakan sholat subuh itu tidak 2 rakaat, enggak ada. Tetapi yang dipermasalahkan adalah masalah-masalah yang di situ dalil-dalil yang ada itu tidak qat'i. Seperti masalah kunut ya, masalah kunut. Itu kan menurut Imam Syafi'i itu sunnah, menurut imam yang lain tidak sunnah. Gitu. Menurut Imam Malik sunnah, menurut Imam Abu Hanifah kunut subuh itu tidak sunnah gitu. Nah, karena apa? Dalil tentang kunut itu tidak qat'i. Demikian juga dengan dalil yang menunjukkan Rasulullah tidak kunut, itu dalilnya juga tidak dalil qat'i, tapi statusnya adalah dzanni ya, dalilnya adalah dugaan. Artinya kalau ya kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini, itu sudah ada jaminan dapat 1 pahala. Gitu. Jadi itu. Nah, kemudian ketika kita ada di satu tempat, maka kita menyesuaikan yang sesuai dengan mazhab yang dipakai di situ gitu. Maka jangan sampai kita membawa mazhab, ya sebenarnya boleh. Secara hukum itu boleh, tetapi secara adab itu tidak. Secara adab itu tidak dibenarkan gitu. Makanya Imam Syafi'i juga menyontohkan ya ketika beliau disuruh imam sholat subuh di tempat yang di situ adalah murid-muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu tidak pakai kunut gitu. Ini menunjukkan ya pemahaman beliau bahwasanya itu adalah masalah furu'iyah, di situ ya diperbolehkan untuk berbeda. Dan yang paling baik ketika dalam masalah furu'iyah adalah al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari khilaf itu lebih utama dan sunnah hukumnya. Nah, sedikit saja ya. Jadi rukun sholat teman-teman, rukun sholat. Ya ini jadi terjemahannya nih. Jadi rukun sholat ada 18. Ya. Ada yang mengatakan 13 ya. Yang mengatakan 13 itu yang lainnya dimasukkan ya. Yang lain dimasukkan ke dalam 13 tersebut. Rukun sholat pertama adalah niat. Jadi ketika sholat kita harus niat. Kita mau sholat apa? Harus jelas. Sholat subuh, terutama sholat-sholat yang rokaatnya sama, misalkan duhur dan asar, harus jelas. Saya niat sholat duhur, saya niat sholat
asar, ini harus jelas. Ya berdiri ya, ini rukun sholat ya, berdiri bagi yang mampu. Maka orang yang mampu sholat berdiri, nggak berdiri maka tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, di mana Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian ayatnya. Makanya gini, kalau kita mengimami di tempat yang bermadzhab Syafi'i, ini basmalahnya dijaharkan. Karena dalam madzhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah. Dan dalam madzhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu hukumnya termasuk rukun sholat. Gitu. Dalam madzhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Kemudian rukuk, ya rukuk. Kemudian tumak ninah ya. Tumak ninah ini ya, ukuran lamanya ini ya, berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan seminimalnya tumak ninah itu ya membaca Subhanallah. Ada yang mengatakan membaca Subhanallah 2 kali. Kemudian bangun dari rukuk dan i'tidal. Kemudian tumak ninah. Sujud, tumak ninah, duduk di antara 2 sujud. Duduk antara tasyahud akhir ya. Duduk untuk tasyahud akhir. Ini juga rukun. Membaca tasyahud akhir. Ini juga rukun. Membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir. Ya, membaca salawat pada Nabi Muhammad tasyahud akhir ini rukun. Salam pertama ya, salam pertama ini rukun. Salam yang kedua ini ulama mengatakan itu bukan rukun sholat ya, salam yang kedua. Makanya, tapi gini, ketika misalkan kita salam pertama terus kita nggak kuat, tiba-tiba kita kentut. Maka jangan dilanjutkan dengan salam yang kedua. Karena itu apa? Membatalkan sholat. Maka kalau kita salam pertama sudah nggak kuat nahan apa buang angin, maka ya buang angin tapi tidak usah salam yang kedua. Karena itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau salam pertama sudah terus salam pertama kita langsung niat keluar sholat, sudah tidak dilanjutkan ke salam yang kedua, itu masih sah sholatnya. Tapi kalau kita salam pertama kita kentut terus melanjutin ayat yang apa salam yang kedua, ini tidak sah sholatnya. Kemudian tartib. Nah teman-teman mungkin banyak sekali ya yang dialami ketika orang menjadi imam. Misalkan ketika tidak tasyahud awal gitu kan. Misalkan lupa tasyahud awal, kemudian sudah berdiri ya. Kemudian makmum itu ada yang membaca subhanallah padahal imamnya sudah berdiri gitu. Nah, itu ketika kita menjadi imam seperti apa? Dalam kasus seperti itu. Enggak ngikutin berarti, Pak. Gimana? Enggak ngikutin apa? Tidak mengabaikan subhanallah tadi. Jadi tetap berdiri. Iya. Tetap berdiri kan. Nah, ini juga penting ya, perlu diketahui ya. Karena ini statusnya tahiyat pertama itu kan dia sunnah, ya kan? Bukan rukun sholat ya, tapi dia adalah sunnah sholat. Maka ketika imam sudah berdiri sempurna, tapi dia lupa tasyahud awal, maka ini tidak boleh turun untuk tasyahud awal. Itu bisa membatalin sholat gitu. Nah ini juga kasus ini pernah terjadi gitu, kasus terjadi. Jadi ketika imam lupa tasyahud awal, itu makmum terus mengucapkan subhanallah subhanallah gitu. Nah ini perlu dipahami seperti ini. Kecuali ya kalau misalkan lupa sujudnya cuma sekali, ya sujudnya cuma sekali, maka dia lebih baik kembali ketika makmum membaca subhanallah, meskipun imam sudah berdiri, maka imam kembali ke tadi sujud, menambah sujud yang sekali. Karena sujud itu termasuk rukun gitu. Tapi kalau yang sunnah ini tidak boleh kembali ketika sudah masuk ke rukun berikutnya. Jadi penasaran, Ustaz, kalau tasyahud akhir gimana, Ustaz? Kalau tasyahud akhir maksudnya?
seharusnya tasyahud akhir, tapi kita berdiri gitu. Berarti itu subhanallah kita ngikut nggak apa-apa ya. Padahal terlanjur berdiri gitu. Ya, kalau itu kan berarti rukun yang berikutnya itu kan rukun tambahan. Iya, Ustaz. Itu kita ya ketika makmum mengucapkan subhanallah, imam itu ya turun untuk Kalau tahiyat akhir. turun nggak apa-apa berarti ya, Ustaz. Ya, itu harus turun, Harus turun, siap-siap. harus turun gitu. Harus turun terus nanti di akhir itu sujud sahwi. Jadi beda dengan tasyahud awal tadi ya. Kasusnya mirip soalnya, Ustaz. Ya. Jadi kalau tasyahud awal itu karena dia adalah sunnah, maka tidak boleh ketika kecuali kalau imamnya baru ini ya, berdiri belum sempurna. Misalkan ya sudah intikal tapi belum sempurna, misalkan baru bangun gitu, baru bangun tapi belum sampai berdiri ya. Misalkan Allah, misalkan udah gini, makmum langsung subhanallah gitu kan. Maka dia langsung ini. Makanya kan makmum yang di belakang sholat, belakang imam itu dia harus yang paham juga gitu. Jadi ketika imam tahu belum tahiyat awal itu langsung subhanallah. Jadi imam belum sampai berdiri. Kalau sudah berdiri berarti kan sudah masuk ke rukun berikutnya. Maka tidak boleh dibatalkan dengan sesuatu yang sunnah. Gitu ya. Mungkin kita cukupi dulu ya saat tadi ya. Sudah jam ini. Baik, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz Muhammad Hasan yang sudah menyampaikan banyak sekali materinya pada sore hari ini. Dimulai dari syarat bagi imam tadi ya, ada Islam dengan segenap dalilnya, kemudian pembahasan mencakup bagaimana orang majnun kalau jadi imam, kemudian laki-laki termasuk khunsa tadi Ustaz ya, yaitu banci. Bisa membaca. Nah, bisa membaca ini berarti tadi bin nazar, bil ghaib maksudnya saja. Maksudnya nggak bisu gitu ya, Ustaz ya. Qudratu alal qiraati tadi maksudnya tidak bisu ya. Artinya bisa mengucapkan lafaz. Kemudian yang berat jadi imam, yang paling berat jadi semacam prioritas jadi imam itu siapa? Insya Allah tadi sudah disebutkan banyak sekali dari Ustaz Hasan meliputi mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan dan Hanafi ya. Tadi semuanya sudah disebutkan. Tadi saya capture satu-satu Ustaz. Mungkin nanti bisa mohon izin saya share atau mungkin nanti Ustaz Hasan boleh nge-share materinya Ustaz. Nanti kami bagikan kepada santri RG juga. Ya, boleh. Alhamdulillah. Kemudian juga tadi pemahaman-pemahaman tentang perbedaan pendapat ya. Masya Allah. Jadi kita kalau mengambil ijtihad dari ulama-ulama yang imam mazhab 4 itu dapat satu pahala gitu Ustaz ya. Tapi kalau itu salah dapat satu pahala, apalagi kalau benar dapat dua pahala. Yang tahu benar salahnya hanya Allah, tadi disampaikan seperti itu. Dan keluar dari khilaf lebih utama ya. Jadi kalau kita tinggal di mazhab Syafi'i berarti kita kalau jadi imam pakai mazhabnya Syafi'i. Silahkan teman-teman kalau yang mau bertanya. Intinya yang tadi disampaikan Ustaz Hasan ini menjadi sarana perenungan bagi kita semua bahwa kalau kita sudah jadi imam, ternyata para imam mazhab ini punya berbagai macam prioritas gitu ya yang bisa kita jadikan sarana perenungan. Oh, saya sudah belum kalau bersih, kalau paling baik bacaannya dan lain-lain. Nah, bagi yang belum jadi imam ini juga bisa menjadikan pemahaman kita agar semakin baik gitu ya pemahaman kita. Termasuk bagi teman-teman semua yang penempatan di daerahnya nanti gitu ya. Jadi kalau belum bisa menggantikan pemimpin di tempatnya tadi disampaikan, bisa jadi teman-teman bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan antum sebagai santri RG yang paham agama, yang bacaannya baik dan hafalannya banyak, bisa menjadi atau bisa berkontribusi ya di lokasi tempat penempatan antum nanti. Kalau yang akhwat mungkin bisa menyesuaikan karena nggak bisa jadi imam bagi laki-laki. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa chatting di
di kolom chat. Mungkin kalau enggak saya coba izin nanya Ustaz. Ini ada pengalaman juga Ustaz. Kalau dulu pernah ada cerita gitu Ustaz dari Ustadz siapa ya waktu itu. Pernah suatu ketika ada orang yang jadi imam, bacaannya panjang gitu. Tapi setelah setelah selesai sholatnya dia mengumumkan bahwa saat tahiyatul tadi saya ngantuk gitu Ustaz. Kemudian dia dipukuli sama makmumnya. Padahal itu sholat subuh dan sudah berjus-jus dia baca. Pernah ada cerita seperti itu. Nah, kalau kita ada di posisi beliau, gimana kira-kira Ustaz? Sebaiknya gitu. Posisi imam. Iya, posisi imam yang kemudian mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, yaitu berhadas di tengah-tengah. Ya, sebagai imam, dia harus menarik makmumnya tadi untuk menjadi imam menggantikan dia. Oh iya, berarti kalau di masjid zaman sekarang berarti kayak kita tarik dia, kita pasangkan mikrofonnya gitu ya, kita siapkan sajadahnya juga gitu Ustaz ya. Ya. Dengan posisi kita membatalkan diri gitu Ustaz ya. Ya karena kita batal ya otomatis sholatnya batal. Jadi tidak perlu membatalkan diri, otomatis sudah batal. Oh iya, siap Ustaz. Dan juga ini ya pernah juga kasus yang mirip itu gini. Ketika menjadi makmum, terus ketahuan dengan sangat jelas ya, imamnya kentut gitu kan, imamnya bang angin gitu ya, itu terdengar dengan sangat sangat keras gitu. Artinya diketahui gitu, artinya diketahui dengan sangat jelas kalau imamnya tuh buang angin gitu. Maka dalam hal seperti itu, makmum yang di belakang itu boleh menarik imam tersebut, kemudian dia langsung menggantikan posisinya menjadi imam. Maka boleh seperti itu. Atau kalau sudah mengetahui imam seperti itu, maka makmum yang sudah tahu, dia langsung mufarokoh. Dia langsung mufarokoh. Memisahkan diri Ustaz ya. Langsung memisahkan diri. Nah, bagaimana dengan kondisi makmum yang tetap sholat mengikuti imam gitu kan? Padahal makmum yang di belakang imam kan langsung mufarokoh. Ya, makmum yang lain tuh sholatnya tetap sah gitu. Tapi kalau dia sudah tahu imamnya benar-benar batal, maka dia ada dua opsi. Dia langsung menarik imamnya, kemudian dia mengganti dia menjadi ganti imam. Dia menggantikan imam. Ya dia menarik imamnya, pokoknya ditarik, pokoknya tidak di tempat imam lah intinya gitu. Atau dia tetap sholat di belakang imam tapi niat mufarokoh, niat tidak berimam, ya niat tidak menjadi makmum gitu, sholat munfarid, sholat sendiri. Mufarokohnya itu tetap mengikuti gerakan imam nggak apa-apa Ustaz? Itu lebih baik. Oh ya, jadi ada dua prioritas kayaknya Ustaz ya. Kalau misalnya kita nggak bisa memaksa imamnya keluar dari posisinya, kita mufarokoh saja gitu Ustaz ya. Ya mufarokoh. Iya betul. Karena kadang kan kita sudah dorong imamnya nggak mau gitu Ustaz. Apa sih ini gitu. Iya betul. Ya ini bayangan saya aja untuk Ustaz. Iya. Tapi kalau imamnya paham mungkin dia langsung ambil posisi gitu. Baik, Ustaz ini udah banyak kolom chat Ustaz tadi pada ngetik. Yang pertama mungkin dari Ahwismu. Ustaz Hasan kenal Ahwismu? Dulu RQ sempat di RQ PJMI bukan ya, tapi yang saya tahu RQ MBM gitu. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustaz dan seluruh jamaah di forum ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apabila kita lupa saat membaca makro dari sebuah surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah, membaca makro itu berarti gimana? Membaca
sambungan ayat gitu ya. Ya, mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Apa langsung ruku atau membaca surat lain saja? Misal surat pendek. Gitu, Ustaz. Ini pengalaman, Ustaz. Bisa Iya, jadi. dalam kondisi seperti itu sebenarnya kan gini. Kalaupun ya imam itu salah membaca, ini kan itu posisinya kan kalau kita jadi imam kan itu. Iya, Ustaz. Kalau posisi kita menjadi imam, ya kita diam sejenak. Kalau ada makmum yang kalau ada makmum yang yang membetulkan itu lebih baik. Ya kita diam sejenak, nunggu biar ada yang betulkan misalkan. Kalaupun tidak bisa, ya kita langsung rukuk saja gitu, langsung rukuk saja. Soalnya mungkin ini khawatirnya itu bukan tempat makro, Ustaz. Jadi harusnya masih ada sambungannya. Istilahnya kan kalau ini kan ma'rifatul wukuf ya, Ustaz ya. Nah, kayaknya ini kalau nggak disambung bakal nggak nggak baik artinya maknanya gitu. Jadi nggak apa-apa Ustaz ya kalau langsung rukuk ya, walaupun mungkin makronya nggak pas gitu. Ya karena ini jadi dia langsung rukuknya itu karena ada uzur kan, ya dia tidak bisa melanjutkan. Gitu. Jadi dia putus di situ itu bukan menyengaja. Kalau menyengaja kan nggak diperbolehkan kan. Ya kalau menyengaja kan tidak ya secara adab juga nggak kurang adab kan gitu. Kalau dia memang nggak bisa meneruskan karena lupa ya, kalau diteruskan malah khawatir nggak yakin ya, apakah bunyinya seperti ini lanjutannya atau seperti apa kan, namanya lupa kan? Iya, Ustaz. Maka rukuk saja. Apakah berdosa? Mungkin tadi ada pertanyaan lanjutannya. Ya kalau dosa enggak ya, kalau dosa enggak, karena itu ya di luar kemampuannya gitu. Masya Allah ya. Lupa itu kan di luar kemampuannya. Ya, Ustaz. Terus kalau kan kadang ada Ustaz, karena lupa dia langsung lompat ke surat pendek Al-Ikhlas atau yang lain gitu. Itu gimana Ustaz kalau kayak mungkin itu pertimbangannya dia lupanya itu sejak ayat berapa ya, misalkan dia baca satu halaman gitu. Dia lupanya udah di tengah-tengah. Itu sudah banyak, dia langsung rukuk saja. Tapi misalkan baru dia baca misalkan Yasin sudah lupa gitu lanjutannya apa gitu kan. Itu kan masih pendek banget gitu. Maka itu diganti dengan surat yang lain. Oh ya. Ini mungkin saya kasih case lagi, Ustaz. Kalau kita membaca akhir surah Al-Muzammil misalnya, kan ayatnya setengah halaman tuh, Ustaz. Seperempat kita udah lupa gitu. Berarti kita mending lompat ke surat pendek aja saja karena belum satu ayat. Atau gimana, Ustaz? Itu setengah halaman ya itu. Iya, yang panjang-panjang itu Pak, ayatnya. Ya itu bisa diganti ke surat yang lain ya, bisa diganti ke surat lain. Tapi sekali lagi kita tetap mempertimbangkan jamaah ya, mempertimbangkan jamaah. Misalkan di situ tuh kebiasaannya baca satu halaman atau setengah halaman. Kalau biasanya baca setengah halaman ya, kalaupun ganti surat lain boleh, tapi yang pendek aja gitu. Oh baik. Ustaz. Misalkan surat Al-Kautsar gitu. Oh iya. Baik Ustaz. Ini gimana Wisnu? Sudah clear? Atau ada lanjutan dari pertanyaannya? Nah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Jazakallah khair katanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dari Adini Ulfah, ini akhwat Ustaz. Apakah kita boleh mengulang bacaan Al-Fatihah saat sholat jika merasa tajwid atau makhrajnya ada yang salah? Kalau ada yang merasa salah gitu, ihdinas sirata, tadi kayaknya sin deh, ihdinas sirata, langsung diulangi lagi gitu Ustaz. Ini pertama ketika menjadi imam atau atau sholat sendirian. Kalau menjadi imam, kita yakin nih ada bacaan kita yang salah gitu ya. Maka sebenarnya dalam fikih Imam Al-Ghazali, ya sebenarnya juga pendapat ulama-ulama yang lain ya. Jadi ketika imam selesai baca waladhdallin terus amin, itu imam memberikan jeda beberapa waktu kepada jamaah, kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah gitu. Sehingga ketika imam setelah Al-Fatihah membaca surat,
ketika imam baca surat, itu makmum sudah konsentrasi mendengarkan bacaan imam. Sebenarnya sunnahnya seperti itu gitu kan. Lah, ketika imam tadi merasa ada bacaan yang salah, maka dalam jeda antara imam baca Al-Fatihah sama membaca surat itu bisa imam gunakan untuk mengulangi baca surat Al-Fatihah. Ini diperbolehkan. Oh iya. Baik Ustaz. Apalagi kalau kita sholat sendirian itu lebih bisa lagi. Gitu. Kalau jadi sholat sendirian jadi lebih bebas ya Ustaz ya. Iya, karena gini, apa namanya, surat saja di selain Al-Fatihah ya, ini kita ulang-ulang boleh gitu kan. Kalau sholat di Yaman ya, teman saya ada yang tinggal di sana, itu imam di sana itu di suatu masjid itu ketika membaca Al-Quran dan itu pas dalam sholat ya, ada ayat yang menyentuh gitu, itu bisa diulang 2 kali, bahkan ada yang diulang ayat tersebut ada yang diulang sampai 10 kali. Dan itu diperbolehkan. Itu selain Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah yang menjadi rukun itu lebih boleh lagi. Gitu. Saya jadi ingat kajian Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf dulu pernah nyampaikan kalau ada yang bertanya waktu itu kalau berdoa setelah membaca ayat yang menyuruhnya berdoa kayak astajibu lakum itu kan ada surah Al-Mu'minun. Kemudian berhenti sejenak gitu. Itu berdoa gitu berarti nggak apa-apa juga ya Ustaz ya? Fi sholah, dalam sholat. Dalam sholat. Sebelum melanjut ke ayat berikutnya Ustaz. Ya, doanya itu kan doanya dalam hati ya. Dalam hati Ustaz. Ini dalam hati ya. Doanya dalam hati. Baik Ustaz. Dan sebenarnya gini, ketika kita membaca ayat tentang surga itu, ya sebenarnya kita kan langsung ada keinginan untuk masuk dalam surga kan gitu. Itu kan juga otomatis juga sebenarnya. Iya Ustaz. Gitu. Baik. Mbak Andini Ulfa, ada yang ingin ini lagi terkait pertanyaannya? Kalau tidak, izin bertanya Ustaz dari Arif Harahap. Kalau berjamaah yang awalnya berdua, kemudian makmum masbuk datang lagi namun tidak menarik kita ke belakang, malah sejajar dengan kita, dan imamnya pun tidak bergerak maju. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ini yang dilakukan itu maksudnya imamnya ya, Mas Arif ya, Mas Arif. Apa yang harus dilakukan? Izin Ustaz, itu kita sebagai makmum yang pertama, imamnya nggak tahu kalau misalnya jamaah yang kedua ini kalau sejajar kan awal harusnya imamnya yang maju. Atau kan yang seharusnya di awal jamaah yang datang itu menarik kita ke belakang buat sejajar di belakang imam. Tapi kalau misalnya pernah saya dengar kan kalau misalnya jemaah yang datang itu mensejajarkan kita sebagai makmum, malah imamnya aja yang maju. Itu gimana sih kalau misalnya dua-duanya nggak ada yang bergerak? Kita sebagai makmum yang pertama. Iya, ini kasusnya kita sebagai makmum yang pertama, Ustaz. Bolehkah kita dorong imam ke depan atau mundur ke belakang sehingga yang lainnya makmum yang kedua mundur ke belakang? Mungkin itu kalau untuk Ustaz. Soalnya dalam kejadian juga. Ya, dalam kondisi tersebut ya makmumnya yang ke belakang gitu. Kalau imamnya nggak maju, makmumnya yang mundur. Berdua mundurnya Ustaz berarti? Iya, berdua mundurnya. Cara mundurnya gimana? Ya mundur aja, misalkan 2 langkah ya, langsung 2 langkah. Itu kan gerakan yang diperbolehkan. Kalau ingin lebih hati-hati lagi, bergeraknya tidak istimror, bergeraknya tidak terus-menerus. Misalkan mundur dulu 1 langkah, terus berhenti sejenak, mundur lagi 1 langkah. Itu yang lebih aman dari semua mazhab. Ya, Ustaz. Kemudian kalau misalnya sudah kita mundur, kemudian makmum yang sebelah kita nggak melakukan hal yang sama, apakah kita tarik atau gimana, Ustaz? Ditarik boleh. Ataupun kalau tidak juga nggak apa-apa. Berarti kalau nggak ditarik sejajar. Tetap nggak paham itu ya nggak apa-apa. Oh,
Oh, Setelah ditarik nggak bergerak nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi konfrontasi di tengah-tengah sholat gitu saja. Iya. Karena itu ini jadi tentang susunan sholat berjamaah itu ya, letak-letaknya itu dia tidak termasuk di dalam rukun gitu. Jadi ulama tidak masukkan dalam rukun. Makanya misalkan makmum itu meluruskan barisan itu masuknya di sunnah saja gitu. Tidak sampai ke rukun gitu. Iya, Ustaz. Jadi kalaupun melewat barisannya, tapi kita sudah Ya. berusaha, kita Tapi memang itu nggak apa-apa, Ustaz. sholat berjamaahnya kurang sempurna saja. Paham, Ustaz. Gimana Mas? Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih sudah cukup. Terima kasih Ustaz. Andi. Baik, jazakallah khair, jazakumullah khair ya kepada Mas Wismo, Mbak Adini, Mas Arif. Kalau ada yang bertanya lagi, mungkin karena waktu juga Ustaz Hasan, beberapa juga sudah pada lift, mungkin di daerahnya sudah masuk waktu sholat, atau yang di Jawa mungkin sudah masuk waktu sholat. Yang di tengah, Indonesia Tengah juga barangkali sudah masuk waktu Isya, Ustaz. Barangkali mungkin itu saja, Ustaz Hasan. Barangkali ada closing statement, Ustaz, yang sebelum kita tutup kegiatan sore hari ini. Ya, jadi closingnya saya ucapkan ya terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman ya yang bisa menghadiri. Kita ini sama-sama belajar ya, kita sama belajar. Kemudian ya yang pesan yang saya ini yang pertama adalah kita harus terus-menerus menuntut ilmu ya. Jadi menuntut ilmu semakin banyak guru itu semakin bagus ya. Semakin banyak guru semakin bagus karena di situ ada keberkahan-keberkahan. Kemudian saya selalu menyampaikan ingat pesan Imam An-Nawawi, inna thalabal ilmi min afdhalil qurabi. Menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang dari saya juga, kalau itu masalah ikhtilafiyah ya, masalah furu'iyah, maka al-khuruju minal khilaf aula au sunnah. Jadi keluar dari khilaf, kalau ada masalah perselisihan, maka kita keluar dari situ itu lebih baik. Artinya tadi ketika kita berada di tempat bermadzhab Syafi'i, jangan membawa mazhab lain selain Syafi'i dan sebaliknya gitu. Jadi itu saja yang mungkin tutup ya closing dari saya. Jazakallah khair Ustaz Hasan yang telah menyampaikan materinya dan juga closing statement-nya tadi disampaikan terakhir tadi ya. Menuntut ilmu adalah sebaik-baik cara dalam mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita tidak bosan-bosan dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui menuntut ilmu. Dan insya Allah kegiatan ini merupakan awal dari mini vacation episode ketiga ya. Jadi nanti malam bagi para akhwati fillah sekalian, silahkan bisa ikut parade tasmi' di Zoom yang sama pada pukul 20 sampai kira-kira setengah 10 malam nanti. Semoga jadi berkah tempat antum ya, karena banyak hafalan Al-Quran yang dibacakan di sana. Ini khusus akhwat ya, jadi ikhwan sekalian nanti jangan masuk di Zoom ini ya. Atau mungkin nanti bisa pakai waiting room kali ya, untuk menghindari itu. Tapi wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah. Dan insya Allah besok Ahad pagi, teman-teman bisa memulainya dari malam hari, menghafal sampai waktu subuh sampai syuruk bisa dikuatkan hafalannya, kemudian bisa disetorkan mulai jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Bagi para santriwan santriwati dipersilahkan, bagi alumni RQ juga diperbolehkan. Jadi kita mix saja ya biar kegiatan ini bisa bermanfaat lebih luas. Kami mengundang santri dan juga alumni RQ. Nanti insya Allah, oh ya satu lagi, saya chat di ini ya di kolom chat ya. Bagi teman-teman semua, silahkan mengisi daftar hadir sekaligus insight dan catatan kajian yang ingin diupload. Insya Allah untuk insight bisa kita bagikan kepada orang lain melalui, nanti saya sampaikan di chat. Kalau catatan kajian nanti insya Allah ada hadiahnya bagi yang masuk ke website Rumah Quran Stan. Jadi catatan antum yang sudah banyak tadi ya, yang ada yang sudah menuliskannya di kolom notepad atau di software gitu atau yang lainnya, silahkan diunggah ke chat yang saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan juga di grup RQ Stan maupun alumni.
Baik, itu saja dari kami, para manajemen Rumah Quran Stan, dan juga Ustadz Hasan selaku pengisi pada sore hari ini. Kami ucapkan kembali jazakallah khair kepada Ustadz Hasan, dan juga jazakumullah khairan katsir kepada para santriwan, santriwati, alumni peserta sore hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.